Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya, Nak, ya untuk pembelajaran siang hari ini? Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Sebelumnya Ibu mohon yang belum on cam untuk on cam dulu ya, diaktifkan videonya. Ya, terima kasih Mbak Nur, Mbak Ayu, Mas Hans. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, minta tolong kepada Mas Hans untuk memimpin doa. Silakan Mas Hans dipimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua kita ya dengan materi emulsi. Sebelum kita masuk materi, kita ingat dulu materi yang kemarin, belajar bagaimana minyak itu ketika dicampur dengan air itu seperti apa. Nah, Ibu ingin tahu nih apakah anak-anak sudah siap atau belum? Apakah semua sudah membuka GC ya, materi yang Ibu bagikan di Google Classroom? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita akan bermain kuisis dulu ya. Baik, Bu. Ya, sudah cukup ya. Ya, semoga memotivasi ya untuk semakin giat belajar lagi juga teman-temannya yang lain. Kita mulai materi kedua, Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian manfaatnya banyak ya anak-anak ya. Nanti bisa kita lihat dalam problem yang akan Ibu tampilkan. Ibu menampilkan 3 kasus ya. Nah, yang pertama ini menurut Anda apa yang salah? Apakah dokternya nih yang salah memberikan resep? Kemudian untuk yang kedua, kira-kira kenapa ya? Kemudian berikutnya problem yang ketiga. Nah, apa yang terjadi dengan sirup multivitamin? Kemudian apa penyebab masalah tersebut? Nanti anak-anak kan setelah ini kemudian mengerjakan LKPD, membuat presentasi atau menampilkan presentasi sesuai pembagian kelompok tadi ya. Bisa ke grup WA masing-masing. Ya, waktunya habis ya anak-anak ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dimulai presentasinya kelompok 2, Mbak Nur dan kawan-kawan. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nur Hidayat Rohmah, saya dari kelas 11 Farmasi 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang emulasi. Di sini kalian bisa lihat resep ini. Pasti kalian berpikir kalau resep ini tidak ada masalah, tetapi ketika kalian membuat emulasi ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena emulgatornya itu kurang. Ini setelah saya membuat pembahasan, analisis resep, emulasi ini dalam resep ini merupakan minyak lemak. Jumlah PGA untuk minyak lemak adalah setengah kali jumlah minyak. Dalam resep jumlah PGA 2 gram, seharusnya 5 gram, setengah kali 10. Jadi, jumlah PGA emulgatornya kurang, karena jumlah emulgator kurang, maka emulasi tidak terjadi. Metode dalam pembuatan emulasi ini dengan metode gom kering, karena ini cara pembuatannya minyak dahulu, baru emulgator, atau bisa kita sebut dengan PGA. Kesimpulannya, pada presentasi pada siang ini, emulasi ini kita harus menambahkan emulgator atau ya, terima kasih Mbak Nur Hidayatur Rohmah untuk presentasinya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Saya Hans Andreas dari kelompok 1 mau bertanya. Jadi bagaimana solusi resep tersebut agar bisa dibuat emulsi yang baik, yang tidak gagal? Silakan Mbak Nur dan kelompoknya untuk menjawab. PGA
PGA dikasih minyak setengah dari 10 atau 5 dulu, Mas. Iya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Baik, kalau nggak ada dilanjutkan oleh kelompok 1 untuk presentasi. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Yuk. Kelompok 1, Mas Han, sudah siap? Sudah, Bu. Akan saya jelaskan ya. Kelompok 1 dari ini, kami kelompok 1 terdiri anggotanya Anggita Puan, Hanin Kusumasari, Hans Andreas, Iva Sukma Asisa, dan Widya Nurcahaya. Kami dari kelas 11 farmasi. Jadi masalahnya ini, di sebuah apotek seorang TTK mendapat resep obat luar yaitu campuran antara krim dan ointment. Ketika dicampur ternyata keluar air dan krimnya pecah. Menurut Anda apa yang salah? Mengapa hal itu terjadi? Ya, jadi analisanya dari kami itu ointment yaitu bahan dasar hidrokarbon dan krim bukan bahan dasar air. Itu merupakan sediaan emulsi setengah padat. Jadi ini terjadinya yang bikin pecah itu adalah ada ketidakseimbangan antara komponen air dan minyak. Jumlah emulgator tidak memadai untuk campuran tersebut sehingga emulsi pecah dan keluar airnya. Seperti itu. Sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan untuk kelompok 1. Ada, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Ya, Reva. Saya silakan. dari kelompok 2, Revanata Veronica ingin bertanya, bagaimana Iya. cara mengatasi campuran yang keluar air tersebut? Ya, jadi cara mengatasinya itu diukur lagi, seharusnya ditakar lagi komponen air dan minyaknya, jumlah emulgatornya juga mungkin diambil supaya memadai campuran itu supaya cukup dan tidak pecah dan bisa menggabung emulsinya jadi emulsi yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Mas Han. Iya. Sudah jelas Mbak Reva? Saya malah yang agak belum jelas ini. Berarti kesimpulannya ditambah emulgator seperti itu Mas atau bagaimana? Ditambah emulgator dan komponen air dan minyaknya bisa diseimbangkan lagi. Jadi ditakar lagi, diukur lagi, dihitung lagi bagaimana seimbangnya. Oh ya, oke. Ada lagi yang lain pertanyaan untuk Bu, saya kelompok mau 1? bertanya. Ya, silakan Mbak. Saya Clarissa dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah obat masih bisa diberikan kepada pasien? Tidak bisa. Karena ini obatnya udah pecah dan keluar airnya, jadi nggak layak untuk pasiennya, menurut saya. Oh iya, begitu Mbak. Tadi Mbak Reva yang tanya ya. Kalau simpulan kelompok 1 nggak bisa. Mas Hans, tadi kan disampaikan kalau misalkan tadi ditambah emulgator, ya di apotek ternyata tersedia emulgatornya, kemudian ditambahkan dan campurannya itu bisa bergabung kembali. Jadi air itu bisa terserap kembali dan bisa menjadi emulsi yang bagus. Kalau kondisinya seperti itu, sediaannya nanti bisa diberikan tidak, Mas? Bisa. Bisa, ya. Karena begitu sudah ya. jadi emulsi yang baik. Oh ya. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak, untuk kelompok 1? Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Terima kasih. Terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novitasari Novitasari Widianingrum mewakili dari kelompok 3 untuk presentasi. Seorang pasien mengeluh ke apotek karena sirup metforminnya yang merupakan sediaan emulsi ternyata berbeda dari biasanya. Saat dituang nampak bahwa warnanya tidak homogen. Aroma dan rasa juga berubah. Apa yang terjadi dengan sirupnya alasannya dengan teman kelompokmu. Menurut kelompok saya, dari tanda-tanda tersebut, kemungkinan obat sudah kadaluarsa karena obat yang sudah atau penyimpanan yang tidak sesuai mempunyai perubahan warna, bau, dan rasa. Selain pada kemasan mengalami kerusakan, maka penyimpanan obat harus sesuai petunjuk penyimpanan obat sesuai pada kemasan. Terima kasih Mbak Ayu Novita untuk presentasinya. Ibu ulang ya karena tadi memang suaranya agak noise begitu. Kesimpulannya untuk kelompok 3 obatnya sudah kadaluarsa karena pengaruh penyimpanan ya Mbak? Iya Bu. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya Bu mau bertanya. Oh ya, silakan Mbak Widya. Bagaimana cara menyimpan emulsi yang baik? Cara menyimpan emulsi yang baik, contohnya terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung di suhu kamar, seperti itu kurang lebihnya. Ada yang bertanya lagi, Mbak, Mas? Tidak ada, Bu. Sepertinya cukup itu saja, Cukup. Bu. Oh ya, oke. Sudah, Bu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang meriah. Mana plusnya ini? Nah, sekarang
Ibu ingin melihat pengetahuan kalian sejauh mana ya terkait tentang bahan emulgator. Silakan anak-anak, kalian masuk ke mentimeter.com. Kemudian kalian masukkan kodenya 4381932. Sebutkan 3 bahan emulgator yang kamu kenal ya. Ini sudah masuk ya. Di sini hasil anak-anak kuning telur, kemudian ada gelatin, CMC, agar-agar PGA mineral. Oke. Secara umum itu dibagi 2 ya, bahan alam dan bahan buatan atau sintetis. Ada 3 ya yang akan kita pelajari, yaitu metode GOM kering, zat pengemulsi atau GOM dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambah air untuk membentuk korpus minyak. Di sini bedanya dengan GOM basah. Kalau GOM basah setelah PGA atau GOM, maka yang ditambahkan kemudian itu adalah airnya ya, air pertama sampai terbentuk lendir, begitu kemudian baru ditambahkan minyak sampai terbentuk korpus emulsi. Indikatornya apa nanti cairannya, Mbak, campurannya itu akan kental seperti lem, nanti baru diencerkan. Kalau belum terbentuk korpus emulsinya, jangan diencerkan dulu. Nanti emulsinya pecah ya, dia belum stabil. Kemudian metode botol ini untuk minyak-minyak menguap maupun minyak yang sangat encer. Jadi cara membuatnya nanti dimasukkan ke semua bahan ke dalam botol, digocok seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat video berikut ini. Tadi kita amati ya nak ya, bahwa setelah PGA yang dimasukkan dulu itu adalah minyaknya. Berarti ini termasuk GOM apa? Kering. Pinter ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak paham ya. Berarti nah, sekarang yang berikutnya ini alat-alat yang digunakan ya. Kemudian untuk ketidakstabilan emulsi ya, tadi di problem ketiga ada creaming. Apa saja tadi secara umum dibagi menjadi emulgator apa? Menurut Nah, oke, sekarang kita sampai pada bagian akhir ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ilmu baru apa yang Anda dapat hari ini? Materi berikutnya adalah prosedur pembuatan emulsi. Ini adalah persiapan anak-anak nanti untuk praktikum emulsi. Baik, Mas Han, minta tolong untuk dipimpin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Mas Han. Mohon maaf ya kalau mungkin tadi ada gangguan teknis ya selama kita belajar. Tapi semoga tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, taat prokes ya.